Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solihah kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Masih semangat untuk belajar? Harus selalu semangat belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Hari ini kita akan belajar bab terakhir, atau bab 5 di kelas 6, yaitu tentang pengolahan data. Sebelumnya, persiapkan dulu buku matematika. Dibuka bukunya halaman 123. Siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya ya. Catat apabila ada hal-hal yang penting. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan untuk anak-anak dalam belajar. Nah, sudah siap belajar ya? Perhatikan penjelasan Ustazah dengan baik. Pada kelas sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang penyajian data. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Pengolahan data nanti ada 3, yaitu rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, rata-rata atau min. Rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, menentukan rata-rata dari daftar. Berikut ini data usia 10 siswa kelas 6. 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, dan 11. Berapakah rata-rata usia dari 10 siswa tersebut? Perhatikan penyelesaiannya ya. Langkah pertama, kita tulis dulu rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sama dengan, kita jumlahkan dulu semua datanya. 11 ditambah 11, tambah 12, tambah 12, tambah 13, tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 13, dan ditambah 11. Dibagi 10, karena banyaknya siswa ada 10. Jadi banyaknya data ada 10. Sama dengan 119 per 10. Sama dengan 11,9. Jadi, rata-rata usia dari 10 siswa kelas 6 adalah 11,9. Atau kalau dibulatkan jadi 12. Selanjutnya, menentukan rata-rata dari tabel. Contoh, perhatikan tabel berikut ini. Ini ada sebuah tabel, banyaknya siswa dari masing-masing kelas. Pertanyaannya, berapakah rata-rata banyaknya siswa dari masing-masing kelas? Perhatikan penyelesaiannya. Kita tulis dulu rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita jumlah dulu banyaknya siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. 30 ditambah 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 ditambah 30. Sama dengan 186. Jadi, sama dengan jumlahnya data ada 186 per kelasnya. Kelasnya kan ada 6. Jadi banyaknya data 6. Sama dengan 186 dibagi 6. 31 siswa. Jadi rata-rata banyaknya siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 31 siswa. Selanjutnya, menentukan rata-rata dari tabel pada kasus yang lain. Contoh yang lain. Data nilai PH tema 7 kelas 6. Ini datanya. Nilainya dari 60 sampai 100. Ada banyaknya siswa. Situ ada F. F itu artinya frekuensi. Berapakah rata-rata nilai PH tema 7 kelas 6? Perhatikan penyelesaiannya. Seperti biasa, tulis dulu rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah,
Khusus untuk kasus ini, berbeda dengan contoh yang tadi, kita boleh tambahkan satu kolom lagi di sebelahnya. Karena jumlah data di sini nanti jumlah dari semua nilai. Yang nilainya 60 kan ada 8 siswa. Jadi nanti 60 kali 8. 70 ada 11 siswa. 70 kali 11. 80 kali 6. 90 kali 3. 100 kali 2. Jadi boleh kita tambahkan satu kolom lagi. Kolomnya N kali F, nilai kali banyaknya siswa. Sehingga rumusnya boleh kita tulis rata-rata sama dengan jumlah N kali F dibagi jumlah F. Sekarang kita hitung jumlahnya. Jumlah F-nya dulu. 8 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2. 30. Jumlah N kali F-nya 480 ditambah 770 ditambah 480 ditambah 270 dan ditambah 200 sama dengan 2200. Sama dengan jumlah N kali F-nya berapa tadi? Ya, 2200 per jumlah F-nya 30 sama dengan 73,33. 73,33. Jadi rata-rata nilai PH tema 7 kelas 6 adalah 73,33. Paham sampai sini? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya, menentukan rata-rata dari diagram batang. Contoh, perhatikan diagram berikut ini. Masih nilai. Data nilai PH Matematika kelas 6. Cuma ini nilainya dalam bentuk satuan. Berapakah rata-rata nilai PH tersebut? Perhatikan penyelesaiannya. Sama seperti sebelumnya, rumusnya masih sama. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi banyaknya data. Sama dengan, hampir sama dengan contoh sebelumnya. Kita kalikan dulu, karena ini mencari rata-rata nilai. Yang nilainya 5, ada 9 siswa. Maka 5 kali 9. Ditambah yang nilainya 6, ada 7 siswa. 6 kali 7. Ditambah yang nilainya 7, ada 10. 7 kali 10. Ditambah yang nilainya 8, ada 5. 8 kali 5. Ditambah yang nilainya 9, ada 4 siswa, 9 kali 4. Ditambah yang terakhir yang nilainya 10, ada 1 siswa, 10 kali 1. Dibagi banyaknya data. Lihatnya banyaknya siswa. Tadi yang nilainya 5, ada 9 siswa. Kita tulis 9. Ditambah yang nilainya 6, ada 7. 7 ditambah yang nilainya 7, tadi ada 10. Ditambah yang nilainya 8, ada 5 siswa. Ditambah yang nilainya 9, ada 4 siswa. Dan yang terakhir, yang nilainya 10, ada 1 siswa. Sama dengan, kita kalikan dulu ya, 5 kali 9, 45. Ditambah 6 kali 7, 42. Ditambah 7 kali 10, 70, ditambah 8 kali 5, 40, ditambah 9 kali 4, 36, ditambah yang terakhir 10 kali 1, 10. Per 9 ditambah 7 tambah 10 tambah 5 tambah 4 ditambah 1, 36. Sama dengan, dijumlah dulu dari 45 sampai 10 ya. 243 per 36 sama dengan 243 dibagi 36 sama dengan 6,75. Jadi rata-rata nilai PH tersebut adalah 6,75. Contoh selanjutnya. Perhatikan diagram berikut ini. Data penjualan sepeda dalam 5 bulan.
Berapakah rata-rata penjualan sepeda per bulan? Penyelesaiannya, tulis dulu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sama ya, rumusnya selalu sama karena kita masih menghitung rata-rata. Berbeda dengan diagram batang yang sebelumnya, kalau tadi nilai harus dikalikan dulu karena ini bulan, tidak perlu dikalikan. Sama dengan yang bulan Agustus, banyaknya penjualan ada 25. Ditambah yang September 60, Oktober 40, November 45, dan yang terakhir Desember 55. Dibagi banyaknya data, ada 5 bulan, berarti per 5. Sama dengan, jumlah dulu 25 ditambah 60, ditambah 40, ditambah 45, ditambah 55. Berapa ya? Ya, 225 per 5. Sama dengan 225 dibagi 5, 45 unit. Jadi rata-rata penjualan sepedanya adalah 45 unit. Sekarang menentukan rata-rata dari diagram garis. Perhatikan contohnya. Ini datanya dalam bentuk diagram garis, mirip dengan diagram batang. Hanya saja ini dalam bentuk garis. Berapakah rata-rata penjualan apel tersebut? Penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Contoh sebelumnya. Bedanya yang tadi diagram batang, ini diagram garis. Rumusnya sama. Sekarang lihat, Senin penjualan apelnya ada 15 kg. 15 ditambah yang Selasa 20, Rabu 20, Kamis 30, dan yang terakhir hari Jumat 25. Banyaknya data atau berapa ya? Karena ini penjualan dalam 5 hari, berarti banyaknya data 5. Sama dengan 15 ditambah 20, ditambah 20, ditambah 30, ditambah 25, 110 per 5. Sama dengan 110 dibagi 5 berapa? Ya, 22 kilogram rata-ratanya. Sekarang pengolahan data yang kedua, nilai tengah atau median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data. Contohnya, berikut ini data usia 10 siswa kelas 6. Nih, soalnya Ustazah ambil yang sama. Tadi contoh soal yang pertama pada rata-rata. Median dari data di atas adalah, perhatikan penyelesaiannya. Untuk mencari nilai tengah atau median, syarat yang pertama adalah datanya harus urut dari yang terkecil. Maka kita urutkan dulu. Nih, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13. Kalau sudah, kita coret-coret depan belakang dan menyisakan yang tengah saja. 11 coret, 13 coret. Ini coret depan belakang ya. Nah, kalau sudah, sisa 2 karena datanya genap. Kalau ganjil nanti sisa 1 saja yang di tengah. Nah ini, jadi mediannya sama dengan 12 ditambah 12 dibagi 2. Sama dengan 12. Contoh yang kedua. Berikut ini data berat badan dalam kilogram 11 siswa kelas 6. Nah, kalau tadi contoh yang genap, sekarang contoh yang ganjil. Median dari data di atas adalah, perhatikan penyelesaiannya. Langkah pertama apa ya tadi? Ya, diurutkan dari yang terkecil. Kita urutkan dulu dari 35 sampai 40. Langkah yang kedua, coret-coret. Depan, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Terus sampai sisa 1. Nah, karena ganjil sisanya 1 di tengah. Jadi mediannya adalah 37.
Pengolahan data yang terakhir, modus atau nilai yang sering muncul. Contohnya, hasil penjualan berbagai jenis kain batik dari pusat grosir sebagai berikut. Kain kawung 145 lembar, cuiri 107 lembar, truntum 137 lembar, pamiluto 238 lembar, dan sisanya sidoluhur. Jika seluruh kain batik ada 950 lembar, maka modus hasil penjualan tersebut adalah, kalau yang ini kita tinggal lihat mana yang terbesar, itu jawabannya. Tapi hati-hati, pesan Ustazah, lihat dulu apakah semuanya sudah tertera di situ. Ternyata di situ ada kain sidoluhur yang belum tertera berapa lembarnya yang terjual. Jadi kita cari dulu banyaknya kain sidoluhur yang terjual. Jadi jumlah kain seluruhnya ada 950. Jadi 950 dikurangi 145 itu yang kawung, dikurangi 107 yang cuiri, dikurangi 137 kain truntum, dan dikurangi yang pamiluto 238. Sama dengan 323 lembar. Nah, sekarang bisa dilihat mana yang penjualannya yang paling banyak atau yang terbesar. Ternyata kain sidoluhur. Jadi modusnya adalah kain sidoluhur. Modus hasil penjualan kain batik tersebut adalah kain sidoluhur. Sampai sini dapat dipahami ya? Insya Allah mudah ya untuk menentukan modus, median, dan min atau rata-rata. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan dapat dipahami, nanti akan lebih paham jika sudah mengerjakan latihan soal ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video Ustazah. Untuk latihan soal, nanti seperti biasa akan Ustazah share melalui WhatsApp group. Selalu semangat ya belajarnya dan mengerjakan latihan-latihan soalnya, biar lebih pintar. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.